hampir 2 tahun ya saya sakit saya. Ternyata pikiran saya udah nggak inilah gitu, udah harapan saya udah nggak tahu gitu gimana, udah putus asa dah gitu. Ternyata saya lihat di Jack TV ada itu Pak Ustadz Sony. Ternyata saya dicoba datang ke sini, terus di terapi pertama diterapi sama asistennya, terus kedua dipegang sama Pak Sony. Ternyata alhamdulillah begitu dipegang sekali aja sama Ustadz Sony, saya udah was-was, saya takut, saya goyang-goyang, saya udah alhamdulillah udah gak hilang gitu. Awalnya saya tuh punya sakit sariawan. Selama 1 bulan nggak baik-baik. Lantas tambah batuk kering selama 1 bulan lagi. Tambah lagi dari badan sampai perut sampai keras. Makannya akhirnya sulit, nggak kesulitan makan, nggak bisa. Selama 1 bulan saya berobat ke dokter sampai 3 kali, tapi nggak ada penyembuhannya. Makan pun tetap sulit. Aku sering nonton TV di Jak TV itu Pak Ustadz Sony. Kayaknya aku gak cocok ke situ. Malam itu juga aku pulang. Pagi jam 7 aku meluncur ke Pak Ustadz Sony. Lantas ditanganin. Baru sehari sekali ditanganin. Malamnya itu aku tidur bisa pules. Bangun tidur pun makan ngerasain enak. Berarti selama aku sariawan 2 bulan itu sulit untuk makan, tapi ternyata ditanganin Pak Ustadz Sony, baru sekali ditanganin, makan pun aku merasa enak. Selama 3 tahun ini, saya mengidap satu penyakit, di mana saya itu gampang sekali merasa cemas dan takut yang berlebihan gitu. Sehingga kecemasan itu akhirnya mulai mempengaruhi kesehatan fisik saya. Seperti jantung gampang berdebar, telapak kaki dingin, asam lambung meningkat, dan emosi tidak stabil gitu. Saya sudah berobat ke medis ya, ke dokter maupun ke psikiater, dan mereka bilang kesehatan saya tuh baik-baik saja, normal. Bahkan tidak ada masalah pun dalam kesehatan saya itu. Terus saya pikir saya kepingin cari alternatif lain. Satu hari saya lihat tayangan televisi. Kebetulan ada metode pengobatan alternatif, yaitu terapi kolbu. Saya penasaran nih, apa terapi kolbu itu? Saya diterapi selama 5 kali dan saya merasa cocok karena situasinya di situ, suasananya tuh benar-benar nyaman dan tenang karena dengan cara meditasi tadi. Sehingga saya yang diterapi itu ikut larut dalam suasana itu gitu. Terus dengan apa yang saya dapatkan dengan terapi itu, saya jauh lebih baik dari sebelumnya mengenai percaya diri saya dan keberanian saya mulai kembali tumbuh. Dan semua yang saya dapat ini tak lain menurut saya nih merupakan rahmat dari Allah. Kau membuatku jadi gila. Kau membuatku tak berdaya. Bila bersama dengan dia, ku ingin hidup selamanya. Jadi gila, oh, kau membuatku tak berdaya. Bila bersama dengan dia, ku ingin hidup selamanya. Bersama para narasumber yang terpercaya membahas tuntas masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Saat ini berada di Pacific Place, Jakarta. Kita diaudit oleh segala macam pihak itu, Pak. Langkah-langkah konkret agar dalam waktu cepat. Tapi tidak disiapkan dengan infrastruktur tidak yang akan bertambah, yaitu masih tetap 7 orang.
itu hak asasi manusia diatur dan konstitusi juga diatur. Ya pemirsa, jika Anda langsung saja memutuskan untuk datang ke klinik terapi kolbu, Anda bisa datang di Jalan Dutan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120 dengan nomor telepon di 0218582029 dan selengkapnya sudah tertera di layar televisi Anda. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa di klinik terapi kolbu sama sekali tidak memberikan sebuah obat-obatan, ramuan herbal ataupun jamu-jamuan kepada pasien, karena memang insya Allah tidak akan ada efek samping yang bisa Anda dapatkan di klinik terapi kolbu selain kesembuhan. Sekali lagi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi adalah kesembuhan, kesempurnaan semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya Ustadz ya. Dan juga kepada Ibu Erla sendiri. Apa yang bisa di-sharekan juga diceritakan kepada pemirsa sekali lagi mengenai kondisi Ibu sore hari ini, selain dari kondisi fisik yang boleh dikatakan semakin hari semakin lebih baik, banyak sekali kemajuan. Adakah yang lain yang berubah atau memberikan sebuah kemajuan begitu Ibu? Ada. Sekarang pikiran saya jadi enak, tenang gitu hati saya. Kalau sholat juga jadi tenang. Dulu kalau sholat, lagi sholat berdiri, lagi bacaan Fatihah, kayak ada yang lewat di belakang saya gitu. Di sini nggak tahu kayak ada apa, kayak ada orang lewat. Padahal nggak ada apa-apa, saking takutnya. Karena mungkin rasa cemasnya itu tadi. Dari rasa cemas, iya. Setelahnya terapi sama Pak Ustadz, sholat saya jadi tenang, gak ada rasa takut, jadi menghadap sama Tuhan itu lebih benar-benar konsentrasi, begitu ya, Ibu, ya? Lebih khusyuk, enak. Alhamdulillah. Dan kondisi fisik, kemudian aktivitas Ibu sudah kembali dengan normal walaupun sebagai ibu rumah tangga? Iya, kalau dulu gampang lemes, kerja sedikit aja langsung lemes, sekarang enak udah kuat lagi. Alhamdulillah. Adakah misalkan dari anak-anak ataupun juga dari suami seperti memberikan bahwa oh ternyata Ibu juga sepertinya juga jauh lebih baik ini, seperti itu juga Ibu? Iya, dari suami. Ibu lebih sabar, lebih tenang begitu ya Ibu ya? Iya, kalau dulu nggak bisa marah sama sekali. Kalau marah tuh kena kepala ke sini. Berasa gitu. Oke, rasa sakit. Iya, sakit gitu, kayak mau hilang kesadaran gitu, kayak mau hilang gitu. Saya juga suka udah bingung banget, ya Allah ini harus kemana berobat. Kalau dari dokter kan dikasih obat tenang, nggak berasa apa-apa, enak, enjoy aja gitu. Tapi setelah dari itu kamu kembali begitu ya Ibu? Iya, kalau berhenti kamu kan saya takut ketagihan terus itu obat tenangnya kayak narkoba nantinya. Akhirnya di klinik terapi kolbu Ibu tidak berikan sebuah obat herbal ataupun jamu-jamuan Ibu? Tidak. Sama sekali. Cuman di terapi sama Pak Ustadz dan doa. Terus dikasih air mineral sama minyak untuk dioles. Alhamdulillah ya. Sampai sejauh ini pernahkah Ibu kamu kembali rasa sakitnya, tensi tinggi lagi? Ibu belum pernah nggak mengecek untuk tensinya Ibu sudah normal atau bagaimana begitu Ibu? Pernah, iya ke dokter. Terus ini mahnya dicek juga. Terus jantungnya di rongsen. Dulu sebelum ke Ustadz Sony juga di rongsen jantung normal, tapi suka deg-degan di sini. Berasa pokoknya nggak enak gitu, deg-degan, terus takut ada apa-apa di rongsen jantung normal. Terus lambung sekarang sudah normal, alhamdulillah. Dulu yang terasa perih terus. Tensi normal, nggak pernah turun lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tidak naik, tidak turun, jadi boleh dikatakan stabil. Makanya saya selalu dulu persiapan tensian di rumah itu biar nggak bolak-balik ke rumah sakit. Jadi memang sudah ada sebuah tindakan intensif ya Ibu ya? Iya. Oke, baik. Untuk ada pantangan-pantangan nggak yang dianjurkan kepada Ibu dari Ustadz Sony ataupun kepada tim terapis? Banyak itu. Yang lemak-lemak nggak boleh, kacang-kacangan, terus makan, ya? Iya, saya turutin gitu. Soalnya kalau nggak diturutin percuma, saya kan berobat. Sekali lagi untuk demi kesehatan ya Ibu ya? Iya. Insya Allah tidak akan ada yang berat. Ada yang ingin Ibu sampaikan kepada Ustadz Sony ataupun kepada pemirsa di rumah di sore hari ini? Kepada pemirsa semua yang ada di rumah,
Kalau misalnya kita dikasih sakit sama Allah, kita jangan berputus asa, kita harus berusaha dan selalu berdoa. Walaupun kita udah ke medis atau non medis nggak ada hasil atau belum dikasih sembuh sama Allah, kita tidak boleh berputus asa. Kenapa tidak kita untuk mencoba ke terapi kolbu yang dipimpin oleh Ustadz Sony Sutrisna. Di sono hanya diterapi dengan doa dan diberi air mineral dan minyak untuk dioles. Baik, sekali lagi tidak akan ada efek samping ya, Ibu, tidak ya. ada. Insya Allah malah justru kesembuhan ataupun kesehatan yang bisa kita dapatkan ya, Ibu. Baik, saya ingin bertanya singkat kepada Ustadz Sony, kemudian mengenai metode terapi dari klinik terapi kolbu, mungkin bisa memberikan sebuah pencerahan juga kepada pemirsa Jak TV di rumah begitu. Mengenai metode terapinya sama sekali tidak menggunakan obat, ramuan, herbal, pijat-pijatan seperti itu juga sama sekali tidak ada di sini ya Ustadz ya. Tidak ada. Kemudian apa? Menggunakan media atau apa sepertinya, Ustadz? Iya, mungkin timbul juga, saya pikir pertanyaan ini sangat baik ya. Mungkin timbul pertanyaan juga dari para pemirsa. Sebenarnya kalau obat tidak digunakan, jamu tidak digunakan, terus apa herbal tidak digunakan, pijat tidak digunakan, terus yang digunakan apa, kan begitu. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, sebenarnya yang digunakan hanya kekuatan doa yang keluar dari sebuah hati tadi. Nah, sebenarnya timbul pertanyaan, wah ini jangan-jangan pakai amalan, pakai surat, pakai apa? Atau pakai zikir-zikir tertentu. Tidak. Kita hanya minta pakai bahasa Indonesia dalam hati ya. Kita berdoa kepada Allah pakai bahasa Indonesia. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana caranya? Hati yang terus lakukan proses perang melawan kotoran-kotoran hati. Kalau kita ada iri, dengki, buruk sangka, sombong, itu aja yang kita lawan. Insya Allah nanti hati kita akan terjaga. Nah, kalau hati kita akan terjaga, nah dia akan memancarkan cahaya basmalah. Nah, cahaya basmalah itulah yang disalurkan ke tubuh-tubuh para pasien. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini ternyata para pemirsa, ternyata memang benar Allah itu sangat maha pengasih, maha penyayang, dan sangat maha mengabulkan dan sangat tidak birokrasi. Jadi kenapa disebut maha pengasih, maha penyayang? Karena sangat tidak birokrasi. Insya Allah kalau kita mau bermohon, kita mau berikhtiar, ya insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak dikabulkan, pasti ada maksudnya kenapa tidak dikabulkan. Saya pikir demikian. Ya Ustaz, dan kembali lagi, sebenarnya apa sih penyebab atau pemicu seseorang itu boleh dikatakan mendapat sebuah ujian dari kondisi kesehatannya, entah itu dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang kronis begitu Ustaz? Ya, ada 3 ya, saya amati ya. Yang pertama mungkin dia sedang dicoba, ya, karena sedang dicoba. Yang kedua mungkin dia sedang diazab, karena mungkin ada perbuatan-perbuatan dosanya yang dulu ya, dia diazab. Dan yang ketiga mungkin karena sedang dekat dengan ajal. Nah, ketiga-tiganya ini yang bisa merubah hanya Allah. Sekali lagi yang bisa merubah hanya Allah. Dan Allah hanya mau melakukan perubahan kalau kita melakukan 2. Yang pertama kita berikhtiar. Yang kedua kita harus mau berdoa. Nah, kombinasikan ikhtiar dan doa tadi, insya Allah Allah akan mau merubah nanti yang ketiga-tiganya tadi. Saya pikir demikian. Ya, seperti halnya Ibu Ella tadi ya, sudah melakukan sebuah berusaha juga karena sudah menempuh ke jalur medis ataupun ke alternatif ya. Dengan adanya klinik terapi kolbu adalah sebuah penyeimbang antara usaha dan juga ikhtiar begitu ya Ibu Ella ya. Baik Ustadz, mungkin ada yang diberikan sebuah kesimpulan di sore hari ini mengenai tema kita yakni hikmah yang membawa kesembuhan dan kemudian ditutup dengan doa. Ustadz silakan. Para pemirsa Jak TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, dari obrolan sore hari ini dapatlah kita simpulkan bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita memerlukan sekali, kita butuh sekali, yaitu butuh sebuah hati yang bersih. Karena dengan hati yang bersih itulah kita dapat memahami apa yang disiratkan, apa yang dikisahkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan hati yang bersih itu pula insya Allah doa-doa kita insya Allah gampang cepat diijabah. Memang sebuah hati terus akan bergoyang. Hari ini dia bersih, besok mungkin dia kotor kembali. Hari ini dia bersih, besok mungkin dia kotor kembali. Gak apa-apa. Yang penting ada sebuah proses. Proses untuk kita mau selalu membersihkan hati kita. Walaupun yang namanya hati tidak bisa selalu bersih terus. Pasti ada kotornya. Tapi minimal kita menyadari bahwa kita memerlukan sebuah hati yang bersih. Baiklah para pemirsa, karena memang waktunya sudah sangat singkat.